Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Riani. Dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkuliahan saya yang berjudul yaitu mengenal suatu produk dan kemasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian kemasan. Apa sih itu kemasan? Nah, kemasan itu yaitu bungkus pelindung dari suatu produk. Nah, kemasan itu yang biasa dikenal dengan istilah packaging, istilah kerennya itu packaging, yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk yang akan kita jual. Nah, ada 4 sasaran dari pengemasan yang dipertimbangkan. Yang pertama yaitu harus melindungi produk dari sepanjang perjalanan. Yang kedua yaitu harus ekonomis. Nah, produk ini bukan nggak boleh sih, kalau bisa harus lebih hemat dari harga produknya. Yang ketiga yaitu harus harus memungkinkan konsumen untuk menyimpan dan menggunakan dengan mudah. Jadi istilahnya itu harus fleksibel, nggak usah yang terlalu kok susah banget sih nyimpannya gitu. Terus yang keempat yaitu secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan. Lanjut yaitu pengemasan pangan. Pengemasan pangan itu yaitu usaha manusia dalam mengawetkan produk yang menggunakan bahan-bahan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai pengemasan pangan, yaitu peranan pengemasan pangan dalam pengawetan. Yang pertama yaitu mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Nah, ini yaitu tujuan atau fungsi utama dalam pengemasan pangan, yaitu agar produk yang kita edarkan itu tetap higienis gitu. Terus yang kedua mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. Yang ketiga mempertahankan gizi produk. Yang keempat sebagai alat penakar atau media informasi. Yang kedua klasifikasinya itu pemberian label dan dekorasi pada kemasan bertujuan untuk mengidentifikasi isi, jenis, dan jumlah, mengidentifikasi merek pembuatan dan kualitas. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk konsumen. Nah, jadi agar sebelum membeli konsumen bisa tahu gitu, dari dilihatnya aja dulu konsumen bisa tahu isinya berapa, harganya beratnya berapa, halal atau haram gitu, komposisinya apa gitu. Terus yang ketiga ada klasifikasi pengemasan. Nah, klasifikasi pengemasan ini yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi pemakaian. Berdasarkan frekuensi pemakaian dibagi menjadi 3, yaitu sekali pakai. Nah, sekali pakai ini cukup digunakan untuk sekali pakai saja. Pas habis digunakan langsung dibuang gitu. Contohnya itu kayak plastik gitu, bungkus permen, pokoknya yang plastik. Yang kedua yaitu berulang kali pakai. Tapi yang berulang kali pakai ini tetap mesti ada batas-batas waktu pemakaiannya, nggak selamanya gitu. Terus yang ketiga yaitu yang tidak dibuang. Contohnya kayak kaleng-kaleng biskuit. Jadi biasanya kaleng-kaleng biskuit ini digunakan untuk penyimpanan gula, kopi, pokoknya untuk keperluan rumah tangga. Terus klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan sistem kemas. Yang ada 3 yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan. Contohnya itu kaleng susu. Jadi kemasan primer ini kaleng susu yang langsung diwadahi oleh susunya. Terus yang kedua yaitu kemasan sekunder, kemasan yang fungsinya melindungi kelompok kemasan lain. Contohnya yaitu kotak kardus, kotak karton untuk kaleng susu. Jadi dia ini mewadahi kemasan primer tadi. Terus untuk diedarkan kepada konsumen. Ya, terus yang ketiga yaitu kemasan tersier dan kuarter, yaitu perlindungan selama pengangkutan. Terus
klasifikasi yang ketiga yaitu kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Yang pertama yaitu kemasan fleksibel. Jadi dia ini fungsinya fleksibel. Pertama itu mudah luntur, contohnya plastik, kertas gitu. Terus yang kedua yaitu kemasannya kaku, kemasan kaku. Apa ciri-cirinya itu keras, tidak kaku, tidak lentur. Contohnya kayak kayu, gelas gitu. Terus yang ketiga yaitu semi fleksibel dan semi fleksibel, yaitu dia bersifat kaku, contohnya kayak botol, kayak gitulah. Terus yang ketiga yaitu kemasan tingkat kesiapan pakai. Jadi ada dua, wadah yang siap pakai dan wadah yang siap dirakit atau dilipat. Wadah yang siap dipakai ini yaitu wadah yang udah siap diisi dengan produk. Terus yang kedua yaitu wadah siap dirakit, yaitu wadah yang masih memerlukan perakitan sebelum pengisian sebuah produk. Terus fungsi kemasan ada 6, yaitu fungsi proteksi, fungsi pengelompokan. Fungsi proteksi yaitu fungsi yang memberikan perlindungan secara fisik terhadap sebuah produk. Jadi dia ini memberikan kayak ketahanan terhadap benturan-benturan dari serangan luar gitu. Terus yang kedua pengelompokan, penempatan dan penyimpanan. Yang ketiga fungsi keamanan. Jadi dia ini fungsi keamanan harus telah diuji untuk mengamankan sebuah produk. Terus sebagai media informasi kayak tadi harus memberikan informasi dari luarnya saja sudah bisa memberikan informasi kepada konsumen, isinya berapa, komposisinya apa, produk ini halal atau haram gitu. Terus yang kelima kemudahan fisik. Yang keenam yaitu sebagai media marketing. Terus selanjutnya itu syarat label pangan. Syarat label pangan ini yang pertama tulisannya harus huruf Latin, angka Arab, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kedua, tidak mudah lepas, tulisannya tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, dan harus mudah dibaca. Jadi jangan menggunakan font yang terlalu ribet, jadi yang nggak bisa dibaca oleh konsumen. Terus harus benar, tidak boleh mencantumkan khasiat bagi obat. Terus selanjutnya itu standar isi dari label pangan. Yang pertama berisi keterangan mengenai pangan, keterangan berisi. Jadi keterangan berisi ini mencakup nama produk, berat bersih, daftar bahan, alamat produksi, dan waktu kadaluarsa. Jadi waktu kadaluarsa ini sangat penting agar konsumen pun bisa tahu gitu sampai kapan produk ini bisa dipakai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus waktu fungsi label pada kemasan yaitu memberikan informasi mengenai bahan yang dikemas, cara menggunakan, tanggal kadaluarsa, pokoknya sebagai media informasi bagi konsumen gitu. Cukup sekian penjelasan video dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.